Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal ujian tengah semester aplikasi komputer untuk desain grafis. Jadi nanti Anda akan diminta untuk membuat digital imaging. Materi ini adalah kolaborasi dari latihan-latihan yang sudah Anda lakukan sebelumnya dan juga materi yang sudah saya share di pertemuan ke-7 untuk menunjang materi digital imaging. Tentunya berkaitan dengan sumber referensi yang akan Anda gunakan dalam proses pembuatan ujian tengah semester menggunakan digital imaging, menggunakan software Adobe Photoshop. Dipersilakan Anda mencari referensi sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Briefnya adalah Anda diminta untuk memanipulasi gambar dengan menyatukan beberapa gambar dan menghasilkan gambar baru dengan mengaplikasikan materi yang sudah disampaikan. Jadi materi-materi yang sudah Anda terima, kurang lebih ada 3 materi sampai 4 materi, itu Anda coba kolaborasikan untuk memenuhi persyaratan tugas ujian tengah semester yang Anda akan lakukan. Kemudian format yang lainnya adalah diminta untuk Anda menggunakan foto sendiri, yaitu adalah foto mahasiswa. Ini sifatnya adalah wajib dengan pose bebas, namun tidak diperbolehkan siluet dan menghadap belakang atau blocking. Kalau misalnya siluet berarti wajah Anda itu tidak terlihat, kemudian menghadap belakang atau blocking yang terlihat itu bukan wajah Anda, melainkan sudut pandang dari belakang. Kemudian gambar-gambar yang lainnya silakan didukung oleh beberapa gambar, minimal ada 4 objek, di mana 4 objek ini sudah termasuk foto Anda. Jadi Anda tinggal kolaborasikan 3 gambar yang lain untuk dijadikan satu kesatuan yang sebagai syarat atau sebagai memenuhi tugas ujian tengah semester yang dilakukan. Kemudian tipsnya adalah dari berbagai sumber, silakan Anda gunakan gambar yang high resolution. Tidak diperkenankan untuk menggunakan gambar yang low resolution. Ya, nanti kalau misalnya low resolution, pastinya gambar Anda akan pecah. Kemudian yang lainnya Anda tidak boleh atau tidak diperkenankan menggunakan gambar yang notabene sudah PNG formatnya, jadi tidak diperkenankan. Ya, jadi Anda memilih gambar yang memang belum dipisahkan antara foreground dan background-nya. Anda pisahkan menggunakan selection tools, kemudian Anda gabungkan, Anda pilih background-nya, dan lain sebagainya, Anda kolaborasikan, sehingga menjadi sebuah karya yang baik. Temanya adalah dream atau mimpi. Tentunya hal ini dibebaskan, Anda ingin mengangkat tema seperti apa. Sifatnya adalah individu, di mana Anda diminta untuk membuat satu buah desain dengan tema yang diangkat. Silakan Anda pilih tema yang menurut Anda sesuai dengan karakter Anda masing-masing. Ukuran desainnya A4 atau potret dengan resolusi minimal 300 dpi. Anda boleh menggunakan 300 dpi saja. Mencantumkan nama dan NIM dengan ukuran 12 poin yang diletakkan pada bawah bagian tengah. Tidak ada teks apapun kecuali nama dan NIM Anda pada desain yang Anda buat. Metode dan cara pengerjaannya adalah foto Anda, foto mahasiswa, dan objek-objek pendukung diseleksi dengan menggunakan tools seleksi yang sudah dipelajari dan diedit tata cahayanya dan warnanya dengan layar adjustment seperti color balance, curve, level, dan lain sebagainya. Ini sudah disampaikan di materi pertemuan ke-7 melalui video yang sudah saya sampaikan, atau Anda bisa mencari referensi dengan keyword-keyword tersebut. Ini contoh-contohnya, ini sudah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Silakan Anda kolaborasikan karya dari wajah Anda atau diri Anda yang bisa dikolaborasikan menjadi sebuah karya yang baik. Contoh-contohnya seperti ini, ya. Dan pastikan gambar-gambar yang Anda
pilih itu adalah gambar-gambar yang mendukung dari tema yang Anda ingin angkat. Jangan sampai gambar-gambar yang lainnya itu tidak ada kaitannya, ya. Jadi nanti pada saat penggabungan gambar, ya Anda bisa ya disesuaikan dengan temanya lah ya. Jadi silakan dibebaskan, asal harus mendukung. Teknis pengumpulannya ada dua. Yang pertama adalah teknis pengumpulan digital, di mana Anda diminta untuk memisahkan folder atau Anda diminta untuk membuat dua folder. Folder yang pertama yaitu adalah folder A. Nah, jangan lupa diberikan nama A_name_nama_hasil, di mana di dalam folder ini Anda diminta untuk memasukkan hasil gambar atau hasil desain yang sudah Anda buat dengan format nama ini underscore ya, A_name_nama_kelas_judul.jpg. Kemudian folder yang kedua ini adalah B_name_nama_proses. Kemudian di dalam folder B ini ada file PSD, kemudian ada folder bahan-bahan, di mana di dalamnya ada gambar yang Anda gunakan, dan jangan lupa Anda masukkan Word atau teks sumber gambar dari masing-masing gambar yang digunakan. Ini contohnya di bagian A, di sini ada folder A, ya, name nama hasil, kemudian di dalam folder ini berisikan hasilnya .jpg. Kemudian ini folder contoh bagian B, ada proses, kemudian di dalam prosesnya ini ada bahan-bahan yang Anda gunakan, kemudian ada file PSD atau master Photoshop-nya. Kemudian folder kedua tersebut Anda masukkan ke dalam file yang sudah saya siapkan, yaitu di LMS ya. Jadi silakan Anda upload hasilnya di LMS. Dikumpulkan pada minggu kedua UTS sesuai dengan jadwal, tapi misalnya kalau jadwalnya di minggu pertama, tetap dikumpulkan di minggu kedua ya, maksimal pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Kemudian teknis pengumpulan printnya, selain Anda mengumpulkan file digital, Anda diminta untuk mengumpulkan file print, di mana karya yang sudah Anda buat silakan Anda print out dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, print karya dengan ukuran A4 portrait, ya. Kemudian bahan print menggunakan kertas art paper ketebalan 210 gram sampai dengan 300 gram. Referensi tempat print, Anda boleh print di Akbar Print ya, di Pati Ukur. Kemudian hasil karya yang sudah di print Anda tempelkan yang rapih pada papan infraboard warna hitam dengan sisi masing-masing dilebihkan 5 cm. Bisa didapatkan di toko buku atau di Balubur, silahkan Anda cari sendiri ya. Kemudian tempelkan pada bagian belakang bawah kiri kop nama penilaian. Kopnya seperti ini contohnya, kurang lebih di 10 x 5 cm. Anda boleh di screenshot, Anda ketik, kemudian Anda print ya. Nah, nama, NIM kelas, nama dosennya, kemudian nilainya tentunya tidak perlu diisi. Ini contohnya nanti di bagian depan, ini adalah hasil karya Anda dengan sisi masing-masing sudah diberikan 5 cm, dan di bagian belakang Anda cantumkan kop yang sudah tadi disiapkan. Hasil yang sudah dicetak dan sudah layak atau siap dikumpulkan, ya kumpulkan di UTS minggu kedua sesuai dengan jadwal dan ruangan. Menggunakan pakaian hitam putih dan alma mater. Catatannya adalah karya akan langsung dinilai untuk nilai sementara ya. Nanti akan langsung dicek nilainya. Tentunya nilai sementara, untuk cross-check-nya nanti akan dicek di file digital. Attention-nya, ada beberapa poin yang disampaikan. Yang pertama adalah tidak adanya keterlambatan. Pengumpulan tugas UTS dari waktu yang sudah ditentukan, maka nilai UTS akan dikurangi -10 ketika terlambat. Apabila terjadinya keterlambatan pengumpulan tugas ini, saya berikan toleransi sampai dengan H+7 dari waktu yang sudah ditentukan. Di mana apabila Anda telah lebih dari H+7 atau pertemuan ke-9, maka Anda dinyatakan tidak mengerjakan UTS atau langsung mendapatkan nilai 0.
Hati-hati segala bentuk plagiasi atau mengambil hasil karya dari orang lain. Apabila terindikasi dan terbukti, maka Anda akan didiskualifikasi dan langsung mendapatkan nilai nol. Itu saja berkaitan dengan brief yang perlu disampaikan untuk ujian tengah semesternya. Dan pastikan Anda cari referensi-referensi terbaiknya. Silakan ya. Ini ada beberapa video preview yang sudah pernah dibuat oleh kakak tingkat Anda. Dan selamat berkarya, stay safe, stay healthy, dan stay happy. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan, silakan boleh melalui email. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.